Lah dokternya? Wes ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu sudah selesai senang? Ya, sudah pakai minum semua? Udah ada belum bisa minum. Apa? Belum ada sedotannya? Ya, sebentar. Sabar. Sabar menunggu. Sedotannya ro enak. Ya, sebentar sambil nunggu sedotannya yang belum dapat. Ini nanti presentasi dulu nggih sama Bu Dokter nggih. Pak Aris, sedotannya kira? Lagi, dari ini kok pas dari ini, Pirang, Pak? jadinya biasanya. Jadi tak dua ke, jarangin benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, videonya kok nggak ada? Kok di situ? Ya, nggak ada. Selamat pagi. Berapa kali? Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Selamat peduli. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas semangat paginya meskipun kepanasan. Malah sehat. Oh, nggih, alhamdulillah. Hari ini kita lanjut ya. Hari ini kita bahas gula darah normal. Ada yang sakit gula nggak ya di sini? Banyak. Ya gulanya sering normal, tapi pas dicek HbA1c tinggi. Biasanya gini sih, HbA1c itu yang cek 6 bulanan itu loh Bu, yang labnya banyak itu loh. Nah itu kan ada HbA1c. Nah itu apa toh kayak gitu. Nah kenapa harus tahu HbA1c itu apa sih? Susah banget ya Bu Dokter, namanya HbA1c. Paling nanti sore saya juga lupa. Ya. Bagian lah yang bikin istilahnya lah ya begitu. Soalnya banyak bapak-bapak ibu itu yang sudah merasa pas cek gula cetik itu loh, itu normal, tapi kok masih sakit terus gitu loh, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Padahal gula saya kalau tes ketik itu normal terus gitu. Tapi kok saya harus minum obat terus, kok nggak sembuh-sembuh, kok HbA1c-nya kok masih tinggi, itu kenapa gitu. Nah jadi bedanya gula darah itu kan kalau kita Oh, saya buka kue. Lah dokternya? Wes ana.
Sabar. Sabar menunggu. Sedotannya orang enak. Nah, sambil ngomong sedotannya yang belum dapat, ini nanti presentasi dulu nggih sama Bu Dokter nggih. Pak Aris, sedotannya kira. Lagi. Dari ini kok pas sedikit dari ini lah. Kira Pak. Ini biasanya biasanya. Jadi tak lagi jarangin berenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, videonya kok nggak ada? Oh, di situ. Ya, nggak ada. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Selamat peduli. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas semangat paginya meskipun kepanasan. Malah sehat. Oh, nggih, alhamdulillah. Hari ini kita lanjut ya. Hari ini kita bahas gula darah normal. Ada yang sakit gula nggak ya di sini? Banyak. Ya gulanya sering normal, tapi pas dicek HbA1c tinggi. Biasanya gini sih, HbA1c itu yang cek 6 bulanan itu loh Bu, yang labnya banyak itu loh. Nah itu kan ada HbA1c. Nah itu apa toh kayak gitu. Nah kenapa harus tahu HbA1c itu apa sih? Susah banget ya Bu Dokter namanya HbA1c. Paling nanti sore saya juga lupa. Ya. Gitu ya bikin istilah itu ya begitu. Soalnya banyak bapak-bapak ibu itu yang sudah merasa pas cek gula cetik itu loh, itu normal, tapi kok masih sakit terus gitu loh, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Padahal gula saya kalau tes ketik itu normal terus dokter. Tapi kok saya harus minum obat terus, kok nggak sembuh-sembuh, kok HbA1c-nya kok masih tinggi, itu kenapa gitu. Nah jadi bedanya gula darah itu kan kalau kita Oh, saya buka kue. sampai sel darahnya itu kan umurnya 3 bulan. Nah jadi selama 3 bulan ke belakang itu lebih akurat daripada tes gula darah yang ketik gitu. Kalau tes gula darah yang ketik itu normalnya berapa? Di bawah 100. Benar, kalau puasa. Kalau nggak puasa, habis makan kurang dari 140. Normal itu. Jadi kalau misal jenengan sekarang habis makan apa pas kapan gitu ada gratis itu cetik nggak apa-apa. Yang penting nanti di bawah 140. Nah kalau HbA1c itu normalnya kurang dari 5,7. Kalau punya riwayat diabetes boleh kurang dari 7. Itu sudah kita bilang normal. Nah ini ya
bedanya tadi. Kalau yang cetik itu tadi sewaktu ya saat itu, kalau yang HbA1c mengukur 3 bulan. Nah, kalau ibarat gampangnya bahasa sederhananya itu, kalau gula darah cetik itu kayak kita ujian dadakan itu loh, kuis. Tiba-tiba guru tanya, jawabannya benar, nilainya bagus. Tapi kan kalau HbA1c itu nilai rapot sekolah, kadang bagus, kadang jelek. Nah, tapi rapot yang benernya itu, nah ini HbA1c-nya. Nah, ini dia bisa mengukur selama 90 hari sesuai usia sel darah merah itu. Nah, penyebab umumnya apa sih kok bisa HbA1c itu tinggi padahal gula darahnya normal? Yang pertama, karena memang pola makannya itu tidak teratur. Kadang makan manis-manis, kadang ya tertib gitu. Meskipun tertib tapi kadang juga bolong. Kemudian kurang aktivitas fisik, terus pikiran, stres, banyak tekanan, banyak mikir gitu, mendem kayak gitu, dan kepatuhan obat rendah. Jadi kalau habis cetik gulanya bagus, nggak minum obat. Nanti cetik lagi, loh kok tinggi, baru minum lagi gitu. Ini ya biar keladinya sering kemil bocor gitu ya. Jadi gitu. Dan biasanya kalau mau cek gula cetik itu nanti H-2 itu nanti makne bagus. Hati-hati gitu, semalaman nanti puasa supaya pas dicetik nilainya normal. Ini apa nggih? Nah, artinya apa? Kita harus cek HbA1c ini supaya kita benar-benar tahu asline niku pripun. 3 bulan ke belakang jenengan tidak boleh protes kalau kok obatnya kok masih dilanjut terus, ternyata memang hasilnya belum bagus. Tidak bisa berbohong, tidak bisa nyolong-nyolong. Meskipun jenengan bilang, "Bu dokter, saya itu sudah ngurangin gula, nggak pernah minum lagi obat rutin, tapi kok masih tinggi." Nggak mungkin gitu, pasti ada yang bolong. Efeknya apa? Nah, berarti selama 3 bulan ke belakang itu darahnya jenengan itu kan manis. Jadi organ-organ tubuhnya selama 3 bulan direndam sama air gula. Efeknya ya cepet rusak gitu ya. Contohnya jantung, kalau direndam air gula 3 bulan ya pasti pembuluh darah jantungnya juga lebih rusak, nanti tensinya jadi lebih tinggi gitu ya. Ginjal juga rusak. Mata, nah ini sering mengeluh pandangannya kok buram, semakin kesini kok semakin kabur, nggak kelihatan. Kenapa? Lah habisnya saraf matanya juga direndam air gula, gulanya tinggi, tidak terkontrol gitu. Terus yang paling sering juga saraf itu kan ke seluruh tubuh ya Bapak Ibu, buat ngerasakan ya, sering kesemutan. Kok
geringgingen Bu Dokter, udah lama kok sering banget kumat, kok nggak sembuh-sembuh, obatnya nopo? Lanjenengan apa punya sakit rasa dingin kesemutan nggak sembuh-sembuh? Sembuhnya caranya gimana? Gulanya Pakai tok, Bang. diturunkan. Oke, mulai. Mulai. Terus kayak Itu ya. tadi lagi kayak itu. Terus kapan sih perlu diperiksa? Orang mungkin turun toh. Ya normalnya Dan 3 bulan sekali. Tapi kalau prolanis 6 bulan sekali. Jadi kalau ada rezeki lebih boleh. Nanti setiap 3 bulan di luar programnya gratisan itu cek sendiri, nggak apa-apa. Demi kesehatan, itu ya Bu ya. Terus saat muncul gejala, contohnya yaitu tadi kok sering kesemutan tuh Bu Dokter, sering berarti mereka ini anu. sering gatel, badan kok rasanya kok gatel, nggak sembuh-sembuh, udah dikasih obat gatel segala macam, tidak berkurang. Jangan-jangan Soalnya kan mereka enak dari target bulan. target. Lah aku ngisi Yohan. Ngisi joki-joki ini kae. Cepet no ya. Terus tahu ya. Mereka dia Cara enggak ngisi menurunkannya ini. gimana? Yang Biasanya aku pertama, harapnya puskesmas dibayar lah. pola makan sehat. Iya, benar. Ini harus Bapak apa doang enggak teknik Tertib. seperti mereka. tidak boleh ngasih. bolong-bolong gitu. Aktivitas fisik rutin, olahraga seminggu berapa kali? 3 kali. Setiap olahraga berapa menit? 30 menit. Kalau di rumah caranya gimana? Jalan boleh, sambil nyapu boleh, sambil nonton TV, sambil senam. Ya, duduk di kursi sambil peregangan. Nah, digerak-gerakkan. Terus patuh minum obat. Meskipun pun badannya rasanya pun sehat, tapi kalau masih rutin ya diminum. Kalau nggak diminum tapi kenapa? Tapi ada yang takut gini, sering gini. Bu Dokter, saya itu takut minum obat jangka Antriannya panjang. juga ada, Tapi Pak. kalau saya kena ginjal gimana? Gitu kan, sering banget. Padahal sama. Jadi memang obat gula, obat tensi itu anggap aja vitamin. Iya. Diminum setiap hari biar sehat gitu, menjaga jantung sama menjaga ginjal. Nah, terapkan aturan emas. Aturan emas 3J. 3J itu jumlah, jadwal, dan jenis. Jumlahnya harus pas. Isi piringmu itu loh. Berapa Bu jumlahnya makan kalau sepiring? Yang separuh sayur, seperempat nasi, seperempat lauk. Itu ya. Jangan dibalik. Terus jadwal makannya juga harus pas. Kalau wancine sarapan ya sarapan. Jangan ditunda sampai nanti siang. Nanti pas pagi gulanya drop, terus siangnya gulanya melonjak. Sama kayak makan siang, makan malam. Jangan lupa makan malam pun ngantuk pun boten sama agama. Tahu-tahu tengah malam gulanya drop. Susah itu kalau udah sampai drop. Kemudian jenis makanannya harus tepat. Kalau bisa mengurangi nasi putih, kurangi bubur, dikurangi tepung-tepung goreng-gorengan gitu, dan diganti dengan karbohidrat kompleks. Nah, contohnya apa karbohidrat kompleks itu? Nasi merah, ubi, jagung,
singkong, kentang. Ya itu bukan yang masih putih. Terus kalau masih belum kenyang, gimana? Mau makan gitu-gitu, perbanyak sayurnya. Biar kenyang, sampai kenyang nggak apa-apa sayuran. Dan membatasi gula dan bahan-bahan olahan instan, makanan instan. Arak boleh nggak Bapak Ibu? Boleh nggak ya? Nggak boleh ya. Sama, jadi memang obat gula, obat tensi itu anggap aja vitamin. Diminum setiap hari biar sehat gitu, menjaga jantung sama menjaga ginjal. Nah, terapkan aturan emas. Aturan emas 3J. 3J itu jumlah, jadwal, dan jenis. Jumlahnya harus pas. Isi piringku itu loh. Berapa Bu jumlahnya makan kalau sepiring? Yang separuh sayur, seperempat nasi, seperempat lauk. Itu ya. Jangan dibalik. Terus jadwal makannya juga harus pas. Kalau wantine sarapan ya sarapan. Jangan ditunda sampai nanti siang. Nanti pas pagi gulanya drop, terus siangnya gulanya melonjak. Sama kayak makan siang, makan malam. Jangan lupa makan malam, pun ngantuk pun boten samaan. Tahu-tahu tengah malam gulanya drop. Susah itu kalau udah sampai drop. Kemudian jenis makanannya harus tepat. Kalau bisa mengurangi nasi putih, kurangi bubur, dikurangi tepung-tepung goreng-gorengan gitu, dan diganti dengan karbohidrat kompleks. Nah, contohnya apa karbohidrat kompleks itu? Nasi merah, ubi, jagung, singkong, kentang. Nah itu bukan yang nasi putih. Terus kalau masih belum kenyang, gimana? Mau makan gitu-gitu, perbanyak sayurnya. Biar kenyang, sampai kenyang nggak apa-apa sayuran. Dan membatasi gula dan bahan-bahan olahan instan, makanan instan. Arak boleh nggak Bapak Ibu? Boleh nggak ya? Nggak boleh ya. Ya sama aja, nanti jadi bolong-bolong, nanti rapotnya jelek. Kalau misalnya setiap hari karaknya 5, setiap makan 3 kali sehari, karaknya 5 bulan. Terus jangan lupa aktivitas fisik itu tadi ya, jalan, senam, aktivitas ringan di rumah. Nek bisa lebih bagus setiap hari. Dan minum obat teratur rutin. Kalau biasanya pagi, ya pagi terus. Kalau malam, ya jangan sampai ketiduran. Minum obat dulu. Ini ada beberapa mitos fakta. Mitos yang pertama, diabetes atau sakit gula itu pasti karena keturunan. Bener apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Tidak, yang benar gimana Pak? Pola-pola, betul sekali 100.
Jadi meskipun ada faktor keturunan, tapi bisa dicegah. Dan bahkan orang yang nggak punya keturunan pun bisa kena kalau nggak menjaga pola-pola hidup sehat itu tadi. Kemudian yang kedua, kalau gula darah ketik itu normal, berarti saya sudah aman. Belum tentu. Belum tentu. Yang benar gimana Pak? Ya, tinggal tadi punya apa? Iya itu rapotnya ya Pak ya. Ya, rapot. Betul. Jadi gula darah normal itu belum tentu aman. Tetap harus menjaga pola hidup. Kemudian yang ketiga, nah ini tadi obat diabetes merusak ginjal kalau diminum terus menerus. Benar apa salah? Salah. Yang benar gimana Bu? Harus diminum supaya menjaga ginjalnya ya, jadi tidak merusak. Kemudian yang terakhir ada mitos itu diabetes itu pasti akan selamanya dan tidak bisa dikontrol. Nah, itu benar apa salah? Salah. Salah. Yang benar bisa dikontrol. Meskipun punya sakit gula, kita tetap bisa hidup normal seperti orang yang sehat yang lain yang nggak punya sakit apa-apa, asal bisa menjaga pola hidup. Ada kuis. Soal pertama. Hari ini saya ngecek gula di klinik Solo Peduli. Hasil berarti nanti siang saya boleh makan rujak lotis. Tidak boleh. Tidak boleh Pak. Kenapa Pak? Nah, kalau ada gulanya banyak nanti ya tidak bisa normal kembali. Betul 100. Jadi tetap tidak boleh ya. Ini boleh dong. Pak gula saya ini sudah normal. Berarti nanti siang berarti ya boleh gitu kan. Nah, padahal nggak boleh ya Pak ya. Meskipun sudah normal kita harus menjaga rapotnya biar nilainya tetap bagus. Soal kedua, hari ini saya ngecek gula nih di klinik Solo Peduli, hasilnya normal. Terus badan saya sudah enak. Ya udah habis ini saya nggak minum obat aja. Kan saya sudah sehat. Salah. Gimana Pak yang benar Pak? Minum obat. Harus minum obat. Kenapa Pak? Iya betul 100 ya. Jadi ada orang yang boleh dong Bu Dokter. Wah saya ini gulanya normal, tidak ada gejala, boten lemes, boten mumet, boten kejutuman, berarti kalau kan pun sehat. Salah itu, yang benar ya tetap harus minum obat meskipun dosis kecil supaya tetap sehat terus tidak ya. Penutupnya jadi rutinkan cek HbA1c, namanya susah. Apa ya nama gampangnya ya? HbA1c gitu aja ya Pak ya, gampang lah. Setiap berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Prolane 6 bulan. Yang nggak prolane 3 bulan. Ya boleh. Yang gratisannya dari Prolanis per 6 bulan. Tapi standarnya seharusnya 3 bulan sekali. Kalau punya rezeki ya nabung, nanti 3 bulan buat cek. Jaga pola makan sehat setiap hari meskipun gulanya sudah bagus. Tetap aktif bergerak secara rutin. Kalau lapar, ngemilnya sayuran. Alah. Yang baik saya
baik semua baik. Bayam boleh, timur boleh, wortel boleh, Kalau saya depan, depan boleh, singkong kan karbohidrat Pak, bukan sayur. Itu nanti seperempat piring saja. Pengganti nasi. Goreng boleh. Digoreng boleh. Yang penting itu jadinya pengganti nasi ya Pak, ya, bukan dicemil. Oke. pink, boleh. Tinggi ya. Nggak boleh. Ya sama lah kayak karang Pak. Apa bedanya? Tinggi. Ya bolehnya sekali seminggu. Ya sebulan. Jangan. Supaya nanti apa ya, panjang usia, sehat sampai tua, bisa gagah, bisa lihat anak cucu wisuda. Ya gitu Bu, ya, kan pengennya gitu. Ya terima kasih Bapak Ibu. Misal ada pertanyaan boleh, monggo. Diabetes bisa sembuh apa enggak ya Pak? Bisa. Gimana? Saya 28 tahun saya tidak apa-apa. Oh iya, jadi kan dulunya diabetes. Ya, Terus lah terus dijaga apa-apanya, Ya. ya kan normal. normal saja. Ya begitu Pak. Jadi diabetes itu bisa dikendalikan. Gula darah itu bisa dinormalkan. Nggak usah minum obat. Dia nggak boleh. Tadi kenapa Pak? Boleh nggak Pak? Meskipun sudah normal? Kalau ada HB1C nya, saya pernah tujuh ke tono 9. Nah, berarti rapatnya Apa tadi? Tapi apa? Menunjukkan ke langsung lonjak 2 gitu. ya berarti dia selama 3 bulan ke belakang kurang baik mengendalikan gulanya. Kadang tinggi, kadang jedret turun, tinggi lagi. Nanti rapatnya Ini 175 terus 130, 120. Tapi normalnya 110 Bu. normalnya 100, di bawah kalau puasa, kalau sewaktu kurang dari 100. 150 kalau Tinggi no. Ya, di atur ya Pak ya, nanti obat gulanya dirutinkan. rutin Bu. Ya rutin, tapi 9 nilainya. Normalnya berapa Pak? 6,5. 6,5. 6,5, kurang dari 6,5 kalau punya riwayat. Lagi? Ada pertanyaan oke. Jadi ibu mengurangi makan minum manis-manis, tapi jadinya sering lemas. Temennya bilang kurang gula. Dites. Bener apa enggak gitu ya? Ibu pernah cek gula nggak? Normal. Ya normal, Normal. Waktu juga normal, terus dicek ini apa? Yang itu, yang lab itu juga normal. Habis itu kan tidak pernah minum manis itu loh Pak. Sudah lemas, banyak ini. Ya, penyebab badan lemes itu banyak. Bukan cuman
gula. Bisa jadi memang pengalaman pokok. Diabetes bisa sembuh apa enggak ya Pak? Bisa. Gimana? Saya 28 tahun saya tidak apa-apa. Oh iya, jadi kan dulunya diabetes. Ya, Terus terus dijaga Dijaga. apa-apanya, Ya. akan normal. normal saja ya begitu Pak. Jadi diabetes itu bisa dikendalikan, gula darah itu bisa dinormalkan. Itu nggak usah minum obat ya? Dia nggak boleh. Tadi kenapa Pak? Boleh nggak Pak meskipun sudah normal? Kalau ada HB1 sini, saya pernah tonton 9 itu. Nah berarti rapatnya Apa tadi? Tapi apa? Menunjukkan langsung lonjak 2 gitu. ya berarti dia selama 3 bulan ke belakang kurang baik mengendalikan gulanya, kadang tinggi, kadang jebrek turun, tinggi lagi. Nanti rapatnya Ini 175 itu 130, 120. Tapi normalnya 110 Bu. normalnya 100, di bawah kalau puasa, kalau sewaktu kurang dari 150 kalau tinggi no. Ya, di atur ya Pak ya, nanti obat gulanya dirutinkan. rutin Bu. Ya rutin, tapi 9 nilainya. Normalnya berapa Pak? 6,5. 6,5. 6,5, kurang dari 6,5 kalau punya riwayat. Lagi. Ada pertanyaan oke. manis-manis gitu ya. Akhirnya kan roti seperti itu, kemudian minum teh itu kayak gitu. Tapi ketika suatu saat banyak orang katanya saya kurang gula. Jadi ibu mengurangi makan minum manis-manis, tapi jadinya sering lemas. Temennya bilang kurang gula. Dites. Bener apa enggak gitu ya? Ibu pernah cek gula nggak? Normal. Ya normal. Normal. Waktu juga normal, terus cek ini apa? Jantung dan rem itu juga normal. Habis itu kan tidak pernah minum manis itu loh Pak. Sudah lemas badan ini. Ya, penyebab badan lemas itu banyak. Bukan cuman gula. Bisa jadi memang pengalaman pokok. Ada faktor stres, ada hormon, macam-macam. Kalau tidak punya riwayat sakit gula, biasanya tubuh itu juga bisa kompensasi, tidak akan drop. Tubuh itu akan memecah lemak sama cadangan makanan itu nanti jadi gula. Jadi gula darahnya stabil. Meskipun puasa, meskipun tidak makan, tetap stabil. Beda kalau orang punya sakit gula, dia nggak bisa itu kan pecah cadangan makanan, jadi bisa drop. Tuh. Nah itu susahnya orang sakit gula itu ketika badan itu nggak makan, dia nggak bisa pecah cadangan, jadi drop. Kalau makan nggak bisa nyimpen, jadi naik. Nah jadi kan butuh itu tadi, makan itu ada jam-jamnya. Jadi ketika gula darah mulai turun, sudah ada suplai baru. Karena kan nggak bisa ngambil cadangan. Nggak boleh telat, sekalinya telat, drop. Larangannya jauh ini isinya ditambah, tidak apa-apa.
gizi itu kan bisa. Bisa menambah gizi boleh. Ya termasuk sayur kan. Betul. Yang penting nanti porsinya seimbang ya Pak ya, seperempat porsi sayur, seperempat nasi, seperempat karbohidrat dan seperempat lauk. Oke. Kalau memang kurang berarti piringnya itu yang besar. Penting porsi kan segitu. Saya bilang ini Dia ada lagi? Ya. Oh ya. Berikutnya, kalau sayur bayam sudah 5 jam tidak boleh dimakan. Betul apa enggak? Betul. Betul ya Bu. Sayur yang nggak boleh diangetin itu sayur bayam karena dia mengandung zat besi. Kalau dimasaknya pun nggak boleh terlalu matang banget, kan besinya keluar ke kuahnya ya. Nah itu nanti kalau kena oksigen jadi beroksidasi. nek ora makan, nek ora empuk, nek atau ora makan. Kan besi itu, zat besi itu kan sebenarnya sama kayak besi ini loh. Kalau kena udara, dia kan berkarat, gitu. Sama kayak sayur bayam, kan besinya keluar tuh, kena udara. Jangan didiemin lama-lama, harus segera dimakan. Kalau kelamaan, berkarat. Laris sedikit lele jangan. Oke. Ya, ada lagi? Oh, baik. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Sudah tidak ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan dari situ Mas ya Pak? Oke. Dari saya lanjut bulan depan ya, jangan lupa datang. Semoga tetap sehat terus biar bisa ketemu lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian materinya tapi tentang HBA 1C sudah paham semua ya Bapak Ibu ya? Kalian. Katanya di share di grup ya? Oke, bawa teman dokternya sudah di luar kepala. Gak mau kondoi. Kalau itu dari larinya. Nanti habis ini bisa langsung masuk seperti biasa supaya teman-teman deh. Oke. Dari kami kemudian kita ada kurangnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ada faktor stres, ada hormon, macam-macam. Kalau tidak punya riwayat sakit gula, biasanya tubuh itu juga bisa kompensasi, tidak akan drop. Tubuh itu akan memecah lemak sama cadangan makanan itu nanti jadi gula. Jadi gula darahnya stabil. Meskipun puasa, meskipun tidak makan, tetap stabil. Beda kalau orang punya sakit gula, dia nggak bisa itu kan pecah cadangan makanan, jadi bisa drop. Tuh. Nah itu susahnya orang sakit gula itu ketika badan itu nggak makan, dia nggak bisa pecah cadangan, jadi drop. Kalau makan nggak bisa nyimpen, jadi naik. Nah jadi kan butuh itu tadi, makan itu ada jam-jamnya. Jadi ketika gula darah mulai turun, sudah ada suplai baru
karena kan nggak bisa ngambil cadangan, nggak boleh telat. Sekalinya telat, dong. Larangannya dijauhi, ini gizinya ditambah, tidak apa-apa. Larangan-larangan juga yang dihilangin, tapi kalau menambah gizi-gizi itu kan bisa menambah gizi boleh ya, termasuk sayur kan. betul. Yang penting nanti porsinya seimbang ya Pak ya, seperempat porsi sayur, seperempat nasi, seperempat karbohidrat dan seperempat tahu. Kalau memang kurang berarti piringnya itu yang besar. Penting porsinya kan segitu. Saya bulan Dia ada lagi? Ya. Oh ya. Aku tanya, kalau sayur bayam sudah 5 jam tidak boleh dimakan. Betul apa enggak? Betul. Betul ya Bu? Sayur yang nggak boleh diangetin itu sayur bayam karena dia mengandung zat besi. Kalau dimasaknya pun nggak boleh terlalu matang banget, kan besinya keluar ke kuahnya ya. Nah itu nanti kalau kena oksigen jadi beroksidasi. nek ora mateng, nek ora empuk, nek atau ora mateng. Kan besi itu, zat besi itu kan sebenarnya sama kayak besi ini loh. Kalau kena udara, dia kan berkarat, gitu. Sama kayak sayur bayam, kan besinya keluar tuh, kena udara. Jangan didiemin lama-lama, harus segera dimakan. Kalau kelamaan berkarat. Berarti sedikit lele jangan. Oke. Ya, ada lagi? Oh, baik. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Sudah tidak ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan dari situ saja ya. Oke. Dari saya lanjut bulan depan ya. Jangan lupa datang. Semoga tetap sehat terus biar bisa ketemu lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian materinya tapi tentang HBA 1C sudah paham semua ya Bapak Ibu Lali kan? katanya di share di grup ya Kayak lali ya. bahwa teman dokternya sudah di luar kepala Gak mau kondoi. Kalau itu terus lalinya. ya nanti habis ini bisa langsung masuk seperti biasa supaya teman antrian deh. Oke. Dari kami kemudian jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.